Guys, kita lanjut. Saat kabut berdarah melayang di atas sungai Luo, seluruh kota diselimuti keheningan, diselimuti ketakutan yang tak terlihat. Semua orang bingung ketika mereka melihat kabut berdarah. Jika mereka tidak menyaksikannya, mereka pasti tidak akan memilih untuk percaya bahwa penguasa bumi telah terbunuh sebelum mereka, penguasa bumi. Mereka adalah pembangkit tenaga listrik sejati dari dunia seribu besar yang bisa menjadi elit bahkan di klan kuno itu. Jika mereka ditempatkan di tempat lain, mereka bahkan dapat dinyatakan sebagai raja dan mendominasi seluruh wilayah sebagai seorang tiran. Semua orang tahu bahwa penguasa bumi sangat kuat karena vitalitas mereka dinaikkan ke tingkat yang lebih tinggi. Mencapai tingkat itu, laut berdaulat akan hancur dan berevolusi, sepenuhnya menyatu dengan tubuh mereka. Jadi bahkan jika sebagian besar tubuh penguasa bumi dihancurkan, selama itu masih mengandung vitalitas sekecil apapun, maka mereka akan dapat memulihkan tubuh mereka. Mencoba membunuh penguasa bumi berarti vitalitas yang terkandung di setiap bagian tubuh mereka harus dihapus. Jadi secara alami sulit untuk mencapai prestasi ini kecuali jika itu adalah penindasan total. Jadi sangat sulit bagi penguasa bumi kecil untuk membunuh penguasa bumi kecil lainnya. Namun, itu terjadi tepat di depan mata mereka. Banyak orang menelan seteguk air liur. Bahkan penguasa bumi lainnya yang memata-matai klan Dewa Luo merasa takut di hati mereka. Di pagoda yang jauh, Liu Tiadao dan yang lainnya menyaksikan dengan ketakutan yang mendalam di mata mereka. Tak satu pun dari mereka yang mengira Mu Chen benar-benar memiliki kemampuan untuk membantai penguasa bumi kecil. Ketika Liu Tiadao mengingat pertarungannya dengan Mu Chen, dia merasakan keringat menetes dari punggungnya. Untung Mu Chen tidak punya niat untuk membunuh, atau hasilnya tidak akan lebih baik dari penguasa bumi klan Dewa Darah ini. Dari awal hingga akhir, mereka tidak terlalu memikirkan penguasa Mu Abode mereka ini karena dia telah dilihat sebagai semut bagi mereka di masa lalu. Namun, dia benar-benar melampaui mereka. Mata mereka berkedip saat mereka menghela nafas dalam hati. Mereka juga telah memperbaiki posisi Mu Chen di hati mereka. Setidaknya, mereka sudah merasa hormat pada penguasa muda mereka ini. Mandala tidak berbicara tetapi dia dengan dingin memperhatikan perubahan di hati mereka. Tidak hanya cara Mu Chen mengintimidasi klan Dewa Darah, tetapi dia juga memberi tamparan kepada orang-orang yang menyendiri itu. Pada saat ini, mungkin mereka akhirnya mengerti bahwa bahkan tanpa dukungannya, Mu Chen juga bisa dengan kuat duduk di posisi penguasa tempat tinggalmu. Selanjutnya, sebagai seseorang yang paling mengerti, Mandala tahu bahwa Mu Chen tidak habis-habisan, karena dia masih memiliki kartu truf terbesarnya, 3 murni. Jika tidak, belum lagi 1 Sueyi, bahkan jika 3 penguasa bumi dari klan Dewa Darah mendatanginya, tidak satu pun dari mereka yang bisa mendapatkan manfaat dari 3 murni Mu Chen. Namun, Mu Chen jelas belum ingin mengungkapkannya. Itulah alasan mengapa dia bermain dengan Sueyi sedikit lebih lama. Kamu anak nakal, aku akan mencabik-cabikmu. Suara marah terdengar di tengah keributan, bergema di wilayah ini bersama dengan niat membunuh yang kejam. Mata Sue Lingxi telah berubah menjadi merah dengan energi spiritual yang mengerikan yang terbentuk menjadi gelombang darah yang deras di belakangnya. Dia tidak pernah berharap Mu Chen begitu kejam, membunuh tanpa ragu-ragu. Ini adalah kerugian yang signifikan bagi klan Dewa Darah yang membuat Sue Lingxi mengamuk di dalam hatinya. Di bawah amarahnya, Sue Lingxi hampir kehilangan kendali saat dia bergerak. Jarinya mengetuk saat aliran darah menyembur keluar dan membentuk wajah jahat yang tak terhitung jumlahnya. Namun, energi spiritual besar lainnya mendominasi yang menghapus aliran darah dalam prosesnya. Itu secara alami dilakukan oleh Luo Tianzhen. Luo Tianzhen melirik Mu Chen dengan rumit sebelum menoleh ke Sue Lingxi dan mencibir, "Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa aku adalah Fas, hanya untuk pajangan? Luo Tianzhen, selama kamu menyerahkan bocah itu kepadaku, aku jamin aku tidak akan memilih klan Dewa Luomu di masa depan." Sue Lingxi mengatupkan giginya. Pada saat ini, kebencian yang dia rasakan untuk Mu Chen melonjak. Tapi menghadapi tawarannya, Luo Tianzhen tersenyum mengejek sambil melambaikan tangannya, memanggil tubuh abadi berdaulat besar yang menghalangi Sue Lingxi mengejar Mu Chen. "Bagus, bagus, Luo Tianzhen. Kamu akan menyesali ini." Melihat jawaban Luo Tianzhen, ekspresi Sue Lingxi berubah seram saat dia mengancam. Tatapannya melintas tanpa henti dingin saat dia melihat Mu Chen dari jauh.
seolah-olah dia memberikan tekanan pada yang terakhir. Namun, Mu Chen benar-benar mengabaikan tatapan dinginnya sambil dengan tenang menepuk tangannya dan dengan dingin menatap Sue Tong, yang terjebak dalam arai spiritual. Pada saat ini, di bawah serangan Sue Tong, arai pembunuh Dewa Sembilan Naga sudah diambang kehancuran. 7 naga juga telah dikurangi menjadi 3. Secara alami, tidak mungkin untuk menghadapi penguasa bumi kecil dengan arai spiritual tingkat cendekia yang tidak berada di bawah kendali siapapun. Tapi sudah waktunya untuk ini berakhir. Mu Chen tersenyum pada Sue Tong yang berada di arai pembunuh Dewa Sembilan Naga dan siluetnya bergerak. Dia dengan cepat muncul di arai pembunuh Dewa Sembilan Naga dan duduk. Melihat bahwa Mu Chen turun ke arai spiritual, wajah Sue Tong berubah drastis. Dia jelas dengan selama spiritual arai master mengambil kendali dari arai spiritual, kekuatan akan berubah secara signifikan. Tidak buruk, untuk bisa menghancurkannya sampai keadaan ini, Mu Chen melihat arai pembunuh Dewa Sembilan Naga yang terhuyung-huyung sambil tersenyum. Matanya dengan dingin berkedip saat dia melambaikan tangannya. Segel spiritual terbang dari tangannya dan terintegrasi ke dalam arai spiritual. Saat Mu Chen bergerak, arai pembunuh Dewa Sembilan Naga yang terhuyung-huyung dengan cepat pulih dalam waktu kurang dari 10 napas. Arai telah sepenuhnya dipulihkan. Sue Tong mengatupkan giginya pada adegan ini. Dia telah mengerahkan upaya besar untuk merusak arai, tetapi Mu Chen langsung memulihkannya. Arai pembunuh Dewa Sembilan Naga sebelumnya hanya dalam keadaan defensif. Mengapa kamu tidak mencobanya lagi? Mu Chen menatap Sue Tong sambil tersenyum, dan matanya menyipit saat kedua tangan bersatu. Raungan drakonik terdengar dari arai spiritual dan semua orang menyaksikan satu demi satu naga terbentuk di dalam arai spiritual lagi. Seketika, jumlah naga telah dipulihkan menjadi 7. Selanjutnya, ketika 7 naga terbentuk, tekanan mengerikan meledak yang beberapa kali lebih kuat dari sebelumnya. Arai spiritual serupa dengan jumlah naga yang sama, tetapi di bawah kendali Mu Chen, kekuatan sebenarnya dari arai benar-benar dilepaskan. Merasakan tekanan, bahkan wajah Sue Tong berubah tak sedap dipandang dengan rasa takut melintas di kedalaman matanya. Pada saat ini, dia merasa terancam oleh arai spiritual ini. Jika arai pembunuh Dewa Sembilan Naga sebelumnya hanya bisa menahannya, maka, kali ini, jika dia lengah, ada kemungkinan dia akan dibunuh seperti Sue Yi. Saya tidak punya banyak waktu untuk berurusan dengan Anda, karena saya memiliki penguasa bumi lain untuk ditangani. Jika Anda bisa selamat dari ini, maka Anda mampu. Mu Chen dengan dingin menatap Sue Tong. Tanpa ragu-ragu, segelnya berubah dan ketujuh naga itu mengeluarkan raungan yang menghancurkan bumi saat mereka menukik ke arah Sue Tong pada saat yang bersamaan. Segudang pilar cahaya meledak dari 7 naga saat mereka menyatu menjadi naga besar sepanjang ratusan ribu kaki yang memiliki kekuatan yang berfluktuasi saat menerkam ke arah Sue Tong. Menghadapi serangan ini, wajah Sue Tong berubah drastis dan dia segera memicu tubuh abadi yang berdaulat tanpa ragu-ragu, langsung mengeksekusi semua kartu trufnya. Pada saat berikutnya, naga itu menukik ke bawah dengan energi spiritual yang meledak, gelombang kejut yang terlihat menyebar, merobek ruang di sekitarnya. Bahkan arai pembunuh Dewa Sembilan Naga tidak dapat menampung semua kekuatannya dan susunannya hancur. Tetapi ketika arai pembunuh Dewa Sembilan Naga hancur, tubuh abadi berdaulat yang besar juga pecah dan siluet yang tampak menyedihkan terbang keluar, melesat beberapa kaki melintasi Sungai Luo. Mu Chen tidak memperhatikan arai pembunuh Dewa Sembilan Naga yang hancur dan dia hanya melirik Sue Tong, merasa kasihan. Itu karena dia merasa bahwa meskipun Sue Tong telah terluka parah, dia tidak berhasil membunuhnya. Pertandingan kedua berakhir dengan Sue Tong terluka parah. Mu Chen tidak memperhatikan penonton di sekitarnya, tetapi berbalik dan terjun ke pasukan pembantaian roh. Dia harus mengalahkan penguasa bumi ketiga sementara tentara pembantai roh masih dalam kondisi puncaknya. Saat Mu Chen memasuki tentara pembantaian roh, battle wheel yang deras bersiul. Waktu yang dibutuhkan untuk membakar dupa nanti, pertempuran yang deras akan meledak sebelum Mu Chen melambaikan tangannya, mengingat tentara pembantai roh yang rusak sambil dengan acuh tak acuh melihat lubang di Sungai Luo dengan Sue Shou terbaring di dalamnya. Pertandingan ketiga berakhir dengan Sue Shou terluka parah. Dalam sekejap, seluruh wilayah diselimuti keheningan. Sebuah kawah besar muncul di Sungai Luo yang praktis memotong aliran Sungai Luo.
Pakaian Sue Shou compang camping saat dia meletakkan di dalamnya kawah dengan energi spiritualnya berkurang. Jelas, dia telah terluka parah. Sue Tong juga berbaring di sudut lain Sungai Luo, terlihat sangat menyedihkan. Pada saat ini, kabut darah yang disebabkan oleh Sue Yi juga telah benar-benar memudar. Wilayah ini sunyi, semua orang memiliki mata melotot pada adegan ini. Pada saat ini, terlepas dari klan Dewa Darah atau klan Dewa Luo, atau bahkan pembangkit tenaga listrik lainnya yang menonton pertempuran ini, semua orang telah mengambil napas dalam-dalam di dalam hati mereka dengan ketakutan. Itu karena pencapaian ini terlalu menakutkan. Sendirian, Mu Chen berhasil mengalahkan 3 penguasa bumi, membunuh 1 dan melukai 2 orang. Pada saat ini, mereka lebih suka percaya bahwa Mu Chen telah menyembunyikan kekuatannya sebagai penguasa bumi yang lebih besar. Lagi pula, kenyataannya terlalu kejam dan jika Mu Chen benar-benar penguasa bumi yang lebih besar, maka Sue Yi dan 2 lainnya tidak akan berani mengeroyoknya, bahkan jika mereka berani. Namun, Mu Chen, yang telah mencapai prestasi ini, adalah penguasa bumi kecil yang mirip dengan mereka bertiga. Dengan demikian, semua orang mulai melihat Mu Chen dengan hormat di mata mereka. Pada saat ini, Mu Chen mempertahankan ekspresi tenang, dan dia tidak merasakan banyak kegembiraan, terlepas dari pencapaiannya, seolah-olah ini seharusnya terjadi. Jika itu di masa lalu, banyak orang mungkin merasa bahwa dia pamer. Tetapi setelah mencapai prestasi seperti itu, semua orang merasa bahwa ketenangannya dalam dan tak terduga. Bahkan para ahli klan Dewa Luo melihat siluet itu dengan gembira di kedalaman mata mereka. Jelas, situasi ini telah melampaui harapan mereka. Mereka awalnya berpikir bahwa Mu Chen akan dibunuh oleh 3 penguasa bumi dari klan Dewa Darah. Tetapi pada akhirnya, 3 penguasa bumi dikalahkan. Ini tidak diragukan lagi secercah harapan bagi mereka, yang sebelumnya telah kehilangan harapan. Mungkin permaisuri mereka memiliki hubungan yang luar biasa dengan pemuda itu, yang menyebabkan pemuda itu menyelamatkan klan Dewa Luo mereka. Luo Xiu dan Luo Qingya bertukar pandang. Pada saat ini, mereka telah kehilangan motivasi untuk bersaing. Mereka benar-benar berharap Mu Chen dapat membantu Luo Li mengeluarkan klan Dewa Luo mereka dari situasi putus asa ini. Mungkin mereka memiliki keraguan sebelumnya. Tetapi pada saat ini, mereka percaya bahwa Mu Chen dapat mencapainya. Di pagoda, tenggorokan Liu Tiadao dan yang lainnya berguling tak terkendali saat mereka melihat Sue Tong dan Sue Shou. Ketika mereka melihat Mu Chen lagi, rasa hormat yang mereka miliki untuk Mu Chen sudah setingkat dengan Mandala. Pada saat ini, mereka akhirnya yakin akan kekuatan Mu Chen. Itu karena kekuatan yang ditunjukkan Mu Chen telah mengintimidasi mereka. Apalagi, Mu Chen masih muda. Itu artinya dia masih punya potensi untuk berkembang. Dengan demikian, Liu Tiadao dan yang lainnya percaya bahwa, dalam waktu dekat, Mu Chen pasti akan melampaui Mandala. Pada saat itu, Mu Abode juga akan tumbuh lebih kuat karena keberadaan Mu Chen. Dan mereka akan bergantung pada Mu Chen, mendapatkan posisi dan sumber daya yang tak terbayangkan. Abode Ruler benar-benar seorang jenius yang diberkati oleh surga, memiliki potensi luar biasa. Di masa depan, kita semua akan bersuka cita atas pilihan yang kita buat. Liu Tiadao menghela nafas dengan hormat. Kali ini, dia memanggil Mu Chen, penguasa tempat tinggal, datang dari lubuk hatinya. Ketika Master Istana Netherworld dan yang lainnya melihat bagaimana orang tua itu melepaskan permusuhannya dengan Mu Chen dan bahkan menyanjungnya, mereka merasa benci pada Liu Tiadao. Terlepas dari pemikiran seperti itu di hati mereka, mereka semua masih menganggukkan kepala, menyatakan persetujuan mereka dengan Liu Tiadao. Melihat perubahan pada orang-orang itu, bibir Mandala terangkat, karena dia tahu bahwa mulai saat ini dan seterusnya, orang-orang itu akan dengan tulus mengakui posisi Mu Chen. Itu juga berarti bahwa mulai saat ini, mereka telah melepaskan kesombongan mereka dan benar-benar menghormati Mu Chen sebagai atasan mereka, menjadi bawahannya yang setia. Orang itu, di bawah tatapan terkejut yang tak terhitung jumlahnya, Luo Tianzhen juga terpana sebelum dia berbalik untuk melihat Mu Chen dengan tatapan yang rumit. Dia juga sangat tercengang dengan pencapaian ini. Dengan budidaya serupa, Mu Chen berhasil membunuh 1 dan 2 terluka parah. Hasil seperti itu cukup untuk membuat siapapun terdiam. Mengenai ini, Luo Tianzhen merasakan perasaan paling rumit di hatinya. Bagaimanapun,
Dia secara pribadi telah menyaksikan betapa lemah dan tak berdayanya Mu Chen beberapa tahun yang lalu. Pada saat itu, Luo Tianzhen bisa menceritakan kekeraskepalaan dan ketekunan yang dia miliki. Dia samar-samar merasa bahwa Mu Chen mungkin tumbuh kuat. Dan seperti yang dia duga, Mu Chen telah tumbuh kuat. Tapi dia terkejut bahwa Mu Chen mencapainya begitu cepat dalam rentang 4 tahun. Pemuda yang bahkan belum melangkah ke alam berdaulat saat itu telah bangkit seperti komet, memasuki alam berdaulat bumi. Lebih jauh lagi, dia bahkan memiliki sarana dan kekuatan yang begitu kuat. Menghadapi Mu Chen, bahkan Luo Tianzhen merasa takut. Dia merasa beruntung tidak menekan atau menggertak pemuda itu ketika dia lemah. Kalau tidak, dia akan dibiarkan dalam posisi yang canggung. Daripada memprovokasi bulbul daripada menggertak seorang pemuda, Luo Tianzhen menghela nafas dengan emosi yang berat. Karena prestasi Mu Chen, 3 penguasa bumi milik cabang keluarga kerajaan juga telah berhenti. Mereka semua bisa melihat ketakutan di wajah satu sama lain ketika mereka melihat keadaan Sue Tong dan Sue Shou. Haha, bocah yang tangguh, mata Luo Tianlong berseri-seri saat dia tertawa terbahak-bahak. Tidak heran gadis Luo Li sangat merindukannya. Haha, jadi penglihatan gadis itu tidak lebih lemah dari bakatnya. Saat dia berbicara, dia dengan dingin menatap ketiga penguasa bumi dan mencibir. Sepertinya paha klan Dewa Darah tidak setebal yang kalian bayangkan. Ketiga penguasa bumi itu memiliki ekspresi yang tidak sedap dipandang sebelum mereka memanggil keberanian mereka. Bocah itu benar-benar kuat, tapi aku khawatir itu yang terbaik yang bisa dia lakukan. Luo Tianlong mengejek sambil tersenyum dan tidak lagi peduli dengan mereka. Tatapannya jatuh ke arah Sue Lingxi. Pada saat ini, wajah yang terakhir sangat serius dengan niat membunuh berkedip di matanya. Sebelum dia menatap Mu Chen. Tubuhnya gemetar saat ini, jadi siapapun bisa membayangkan kemarahannya. Sampah, 3 potong sampah, dipaksa oleh anak nakal ke titik ini. Sudahkah kalian semua mengolah kekuatanmu menjadi tubuh anjing? Sue Lingxi mengatupkan giginya saat dia meraung, kemarahannya diarahkan pada Sue Tong dan Sue Shou, benar-benar mempermalukan mereka berdua. Pada saat ini, mereka berdua juga menggigil. Mereka tahu bahwa mereka mungkin akan menjadi bahan tertawaan di masa depan jika berita tentang 3 penguasa bumi mengeroyok Mu Chen dan gagal dengan salah satu dari mereka terbunuh dan 2 terluka parah. Kalian semua, pergi dan bunuh bocah itu. Tatapan Sue Lingxi menjadi gelap. Dia tidak hanya melihat Sue Tong dan Sue Shou, dia bahkan melihat 2 penguasa bumi kecil lainnya dari klan Dewa Darah. Bahkan dengan wajah pucat, Sue Tong dan Sue Shou berjuang untuk berdiri perlahan. Dan kalian, bahkan tidak bisa berurusan dengan satu dengan kalian bertiga. Jika kalian tidak ingin hidup, aku bisa mengabulkan keinginanmu. Sue Lingxi dengan dingin berbalik saat dia melihat 3 penguasa bumi dari cabang keluarga kerajaan klan Dewa Luo. Pergilah bersama mereka dan bertarung. Jika bocah itu tidak mati hari ini, kalian akan menggantikannya di neraka. Mendengar kata-katanya, 3 penguasa bumi kecil mengubah ekspresi mereka dan menjadi sangat tidak sedap dipandang. Mereka bisa merasakan niat membunuh di mata Sue Lingxi. Namun, mereka tidak berani membantah kata-kata itu dan hanya bisa mengatupkan gigi mereka sebelum mereka berdua berpisah dan muncul di samping Sue Tong dan Sue Shou. 2 penguasa bumi lainnya dari klan Dewa Darah juga telah tiba, dengan total 6 penguasa bumi kecil yang menghadapi Mu Chen. Meskipun hampir setengah dari mereka terluka, formasi ini masih menakutkan. Menghadapi metode tak tahu malu dari klan Dewa Darah, keributan pecah di kota Dewa Luo. Beberapa kekuatan yang menonton ini bahkan dalam hati mengutuk bahwa klan Dewa Darah telah sepenuhnya meninggalkan wajah mereka. Para ahli klan Dewa Luo mengatupkan gigi mereka, tetapi tidak ada yang bisa mereka lakukan. Pemenang mengambil semuanya. Jika kita terganggu oleh pandangan orang lain, maka klan Dewa Darahku bisa melupakan kebangkitan. Sue Lingxi tidak terganggu oleh tatapan itu saat dia mengejek. Dia dengan menakutkan menatap Mu Chen. Berat, bukankah kamu punya banyak kartu truf? Anda dapat mencoba lagi sekarang, dan jika Anda dapat mengalahkan mereka semua, klan Dewa Darah saya bahkan bersedia untuk menyerah kepada klan Dewa Luo. Mu Chen tersenyum, serigala sepertimu bisa dibunuh dengan cepat, lupakan menyerah. Masih keras kepala, meski menghadapi kematianmu, tatapan Sue Lingxi menjadi dingin. Mu Chen mengangkat bahunya sebelum dia dengan santai melihat ketiga penguasa bumi kecil dan tersenyum.
apakah kamu yakin aku akan menjadi orang yang mati hari ini? Oh, lengkungan mengejek muncul di sudut bibir Sue Lingxi. Apakah kamu mampu berurusan dengan 6 penguasa bumi kecil? Mu Chen tersenyum dengan mata menyipit sebelum dia melihat 6 penguasa bumi kecil dan tiba-tiba berkata, sepertinya kamu telah melupakan apa yang telah aku katakan sebelumnya. Sue Lingxi mengerutkan kening saat dia mencibir. Apa, kamu masih berpura-pura? Mu Chen menyipitkan matanya saat dia dengan samar menjawab, seperti yang telah saya katakan sebelumnya. Saya Mu Chen, penguasa tempat tinggal Mu Abode. Sue Lingxi dengan dingin tertawa, apa yang Mu Abode, belum pernah dengar sebelumnya. Mu Chen mengangkat kepalanya dan menatap Sue Lingxi sambil tersenyum, langsung menyebabkan Sue Lingxi merasa tidak nyaman. Karena aku adalah penguasa tempat tinggal dari Mu Abode, apakah kamu pikir aku datang sendiri? Kamu pikir hanya kamu yang tahu bagaimana memanggil bala bantuan, menyelesaikan kata-katanya. Mu Chen dengan lembut mengangkat tangannya. Ketika tangannya terangkat, semua orang melihat distorsi spasial di sekitar Mu Chen dan banyak siluet, bersama dengan fluktuasi energi spiritual yang tak terbatas, melangkah keluar dan muncul di belakangnya di bawah tatapan terpana yang tak terhitung jumlahnya. Pada saat itu, bahkan wajah Sue Lingxi berubah drastis saat dia menarik napas dalam-dalam dengan rasa tidak percaya. Ketakutan melonjak dari hatinya ke kepalanya, meneriakkan teror padanya. Mu Chen berdiri dengan tangan di belakang punggungnya. Di belakangnya, energi spiritual besar meledak sebelum ruang terdistorsi dan siluet melangkah keluar dari distorsi, berdiri di belakang Mu Chen di bawah semua mata melotot. Sebanyak 5 siluet, semuanya memancarkan energi spiritual yang kuat dengan tekanan menakutkan yang menyebar, merobek awan di langit. Mereka berlima semuanya adalah penguasa bumi kecil. Ketika mereka muncul, tekanan dari Sue Tong dan 6 penguasa bumi kecil lainnya telah segera ditekan. Sebaliknya, mereka mulai merasakan tekanan mengerikan yang menyelimuti mereka dari langit yang mereka hadapi. Dengan demikian, wajah mereka langsung berubah tak sedap dipandang dengan ketakutan yang tidak dapat disembunyikan secara bertahap muncul di mata mereka. 5 penguasa bumi kecil, apakah mereka benar-benar dari apa yang disebut Mu Abode? Kekuatan Mu Abode sebenarnya sangat kuat. Akhirnya, beberapa orang pulih dari keterkejutan. Mereka melihat pemandangan ini dengan tidak percaya. Bahkan di seluruh alam surga barat kecil, mungkin hanya klan Dewa Darah yang akan menghasilkan jumlah seperti itu. Tapi Mu Abode yang belum pernah mereka dengar sebelumnya juga memiliki kekuatan seperti itu. Selanjutnya, mereka dapat mengatakan bahwa kelima penguasa bumi kecil itu berdiri di belakang Mu Chen dengan tatapan hormat. Itu juga berarti bahwa mereka adalah bawahan Mu Chen. Pada saat ini, mereka akhirnya mengerti mengapa Mu Chen begitu tak kenal takut ketika menghadapi klan Dewa Darah. Itu karena dia memiliki kekuatan dan kualifikasi untuk bertarung dengan klan Dewa Darah. Lagi pula, bahkan Sue Lingxi hanya bisa meringkuk saat menghadapi formasi seperti itu. Jika dia ingin bertarung dengan kultivasinya di alam penguasa bumi besar, maka itu hanya akan mengakibatkan dua sisi menderita. Orang itu, Luo Tianzhen juga terkejut dengan adegan ini. Sesaat kemudian, dia hanya bisa tersenyum pahit dan menggelengkan kepalanya. Penampilan Mu Chen telah memenangkan hatinya, tapi dia tidak pernah menyangka bahwa Mu Chen akan menyembunyikan tangan seperti itu di lengan bajunya. Tidak hanya dia sendiri yang menjadi pembangkit tenaga listrik, dia bahkan memiliki kumpulan keberadaan yang begitu kuat. Menurut perkiraan Luo Tianzhen, dengan kekuatan Mu Chen saat ini, dia tidak kalah dengan klan Dewa Luo mereka. Membandingkan ini, tatapan Luo Tianzhen semakin membara saat dia menatap Mu Chen. Bocah ini benar-benar keajaiban, dan mungkin, jika dia dan Luo Li berkumpul, itu mungkin membawa keajaiban bagi klan Dewa Luo kita. Kami memberi hormat kepada penguasa tempat tinggal, di bawah semua perhatian. Liu Tiadao dan 4 lainnya tidak terganggu saat mereka menangkupkan tangan mereka dan melakukan etiket bawahan terhadap Mu Chen. Lihatlah sikap mereka, alis Mu Chen terangkat. Di masa lalu, meskipun mereka memanggilnya sebagai penguasa tempat tinggal, dia bisa merasakan kecanggungan yang diberikannya kepada mereka. Tapi kali ini, Mu Chen bisa mendengar bahwa mereka berbicara dari lubuk hati mereka. Dia memandang mereka berlima dengan tatapan yang dalam dan mengerti apa yang sedang terjadi. Sepertinya prestasinya tidak hanya mengintimidasi klan Dewa Darah, bahkan mengintimidasi orang-orang itu. Itu adalah kejutan yang tak terduga.
dan Mu Chen tersenyum ringan. Lagi pula, tidak mudah baginya untuk membuat orang-orang yang pernah memerintah wilayah utara mengakuinya. Abode Ruler telah kelelahan dari ketiganya. Serahkan orang-orang itu kepada kami. Master Istana Netherworld tersenyum. Dia adalah orang yang tegas. Dan karena dia telah mengakui Mu Chen, dia secara alami akan memposisikan dirinya dengan baik dan berkomitmen pada tugasnya sebagai bawahan. Liu Tiadao dan yang lainnya menganggukkan kepala saat mereka dengan dingin menatap Sue Tong dan yang lainnya. Menghadapi mereka berlima, Sue Tong dan 5 lainnya merasakan kulit kepala mereka mati rasa. Meskipun mereka memiliki keunggulan angka, Mu Chen telah melukai hampir setengahnya. Jika mereka bertarung, mereka pasti akan menderita kerugian besar. 3 penguasa bumi dari cabang keluarga kerajaan klan Dewa Luo merasa pahit di hati mereka. Mereka tidak pernah menyangka bahwa pemuda ini tidak hanya memiliki kultivasi yang kuat. Apa yang disebut Mu Abode juga bahkan lebih menakutkan dengan total 5 penguasa bumi kecil. Formasi kuat itu tidak lebih lemah dari klan Dewa Darah. Karena penampilan orang itu, situasi klan Dewa Luo telah benar-benar berubah. Di bawah perlindungannya, Luo Li akan berhasil mendapatkan warisan, dan posisinya di klan Dewa Luo di masa depan tidak akan tergoyahkan. Kegagalan mereka sudah ditentukan sebelumnya. Mereka memandang Sue Lingxi dengan panik. Pada saat ini, yang terakhir memiliki ekspresi serius, munculnya 5 penguasa bumi telah sangat mengejutkannya. Tapi bagaimanapun juga, dia masih seorang penguasa bumi yang lebih besar, jadi dia berhasil menekan emosinya. Dia menatap Mu Chen dengan tatapan gelap dan perlahan berkata, "Saya, Sue Lingxi, telah bertemu banyak orang, dan saya tidak pernah berpikir bahwa saya telah meremehkan Anda." Nada suaranya tidak lagi mengandung penghinaan dari sebelumnya dan dia mulai melihat Mu Chen sebagai seseorang di level yang sama. Lagi pula, status Mu Chen sebagai penguasa tempat tinggalmu adalah sesuatu yang bisa membuatnya merasa takut. Mu Chen tetap diam mendengar kata-katanya. Sue Lingxi merenung sebentar sebelum berkata, "Aku bisa menyerah mengejar masalah membunuh penatua klan Dewa Darahku. Aku bahkan bisa memberimu 300 juta tetes sovereign spiritual liquid. Yang saya minta adalah Anda pergi, Anda bisa membawa Luo Li bersamamu." Kata-katanya langsung menyebabkan keributan besar, karena tidak ada yang menyangka Sue Lingxi begitu tegas. Tidak hanya dia tidak akan mengejar Mu Chen, dia bahkan bersedia memberikan kompensasi dan membiarkan Luo Li pergi. Tetapi jika itu terjadi, klan Dewa Luo pasti akan hancur. Jumlah itu tidak sedikit, dan bahkan klan Dewa Darah harus mengosongkan perbendaharaan mereka untuk itu. Warga klan Dewa Luo memandang Mu Chen, gemetar, jumlah itu tidak terbayangkan, bahkan penguasa bumi yang lebih besar akan terguncang karenanya. Belum lagi mereka tahu bahwa jika Mu Chen menolak, maka dia akan menghadapi penguasa bumi yang lebih besar. Haha, tawaran yang menggiurkan. Mu Chen juga tercengang dengan keberanian Sue Lingxi. Dia kemudian dengan lembut tertawa dan menatap Luo Tianzhen, Patriark Luo, "Bagaimana menurutmu?" Luo Tianzhen tenang setelah mendengar pertanyaannya tanpa khawatir. Itu bukan karena dia percaya pada Mu Chen, Luo Li adalah orang yang dia percayai. Dengan penglihatannya, dia secara alami tidak akan memilih seseorang yang akan tertarik dengan uang. Melihat Luo Tianzhen, Mu Chen juga melemparkan bibirnya ke samping dan tersenyum ke arah Sue Lingxi, "Keluarkan sarana lain yang kamu miliki." Itu juga balasannya, ketika Sue Lingxi mendengar kata-katanya. Dia tidak memiliki banyak perubahan di wajahnya. Hanya tubuhnya yang mulai gemetar, tatapannya semakin dingin. Sesaat kemudian, dia dengan tenang berkata, "Karena kalian tidak ingin pergi ketika jalan diberikan kepadamu, maka jangan salahkan aku untuk ini." Dia tiba-tiba berbalik dan berteriak dengan suara hormat, "Musim dingin senior, tolong tunjukkan dirimu." Bersamaan dengan suara Sue Lingxi, langit yang jauh tiba-tiba menjadi dingin dengan kepingan salju yang turun, membekukan daratan. Saat kepingan salju melayang, mereka tiba-tiba berkumpul di depan Sue Lingxi, berubah menjadi sesepuh berjubah putih, alis dan janggutnya putih dan tampak kurus. Bahkan tanpa ekspresi apapun, rune kepingan salju bisa terlihat samar-samar. Seketika, semua orang memusatkan pandangan mereka, dan beberapa orang secara drastis mengubah ekspresi mereka dengan suara mereka bergema, "Itu salju musim dingin senior. Surga, mengapa dia ada di sini?" Semua orang memiliki keheranan di wajah mereka. Wajah klan Dewa Luo langsung berubah pucat.
dan bahkan Luo Tianzhen berkeringat dari kepalanya saat dia melihat pria tua ini. Orang tua ini adalah eksistensi terkenal di benua surga barat, penguasa bumi yang sempurna. Secara alami, dia memiliki identitas lain yang lebih menakutkan. Dia berasal dari kuil surga barat. Kamu benar-benar mengundang seseorang dari kuil surga barat. Luo Tianzhen menatap Sue Lingzi dengan mata memerah. Jelas, dia tidak pernah menyangka bahwa Sue Lingzi akan bertindak sejauh ini untuk berurusan dengan klan Dewa Luo mereka. Sue Lingzi tersenyum, dia telah membayar harga yang mahal untuk mengundang keberadaan ini. Dan kali ini, tidak peduli bagaimana Mu Chen terpental, dia pasti akan mati di sini. Saya telah memberi Anda jalan sebelumnya, tetapi Anda menolak. Dan sekarang, sudah terlambat, Sue Lingzi dengan dingin menatap Mu Chen dengan niat membunuh melonjak di matanya. Itu karena, jika musim dingin senior muncul, maka klan Dewa Darah mereka harus membayar harganya. Awalnya, itu bukan sesuatu yang ingin dilakukan Sue Lingzi. Sue Lingzi menoleh untuk melihat musim dingin senior dan dengan hormat berkata, "Musim dingin senior, tolong bergerak dan singkirkan bocah arogan itu." Senior Inter memandang Mu Chen tanpa ekspresi. Kepingan salju di sekitarnya tumbuh lebih ganas sebelum mereka merobek ruang. Namun, ketika semua orang merasa bahwa Mu Chen ditakdirkan, musim dingin senior menggelengkan kepalanya dan menjawab dengan acuh tak acuh, "Saya tidak bisa membunuhnya." Sue Lingzi tercengang oleh kata-katanya dan bahkan berpikir bahwa dia salah dengar. Segera, dia memaksakan senyum. Musim dingin senior pasti bercanda. Denganmu, penguasa bumi yang sempurna, bukankah membunuhnya semudah membalikan tanganmu? Semua orang bertukar pandang, mereka jelas tidak tahu apa yang terjadi. Luo Tianzhen dan yang lainnya juga menatap Mu Chen dengan bingung. Haha, dia benar, dengan saya di sekitar, dia tidak bisa melakukan apa-apa untuk Mu Chen, sementara semua orang bingung. Tawa cerah dan lembut terdengar sebelum semua orang melihat siluet mungil muncul di samping Mu Chen. Ketika siluet mungil muncul, daerah yang membeku tiba-tiba kembali normal. Luo Tianzhen, Sue Lingzi dan yang lainnya menyempitkan pupil mereka saat mereka melihat siluet halus itu dengan takjub dan suara ketakutan bergema dari bibir mereka, penguasa bumi yang sempurna. Penguasa bumi yang sempurna, suara ketakutan Luo Tianzhen dan Sue Lingzi bergema, menyebabkan keributan besar. Setelah itu, semua orang melihat siluet di samping Mu Chen dengan heran. Ruang masih berfluktuasi di samping Mu Chen, dengan siluet mungil berdiri di sampingnya, menarik perhatian semua orang dan praktis semua orang tercengang. Gadis kecil itu, sebenarnya penguasa bumi yang sempurna, seseorang tidak bisa tidak berseru. Bodoh, bagaimana dia bisa menjadi gadis kecil di level itu? Namun, masih ada orang lain yang mempertahankan alasan mereka, karena mereka tidak bingung dengan penampilan Mandala. Siapakah Mu Chen itu? Dia sebenarnya sangat tangguh untuk bisa mengundang bahkan penguasa bumi yang sempurna ke sini. Seseorang tidak bisa tidak berseru. Itu karena, bahkan di benua surga barat, penguasa bumi yang disempurnakan dianggap sebagai puncak piramida. Tidak hanya koneksi diperlukan untuk mengundang penguasa bumi yang sempurna, mereka bahkan harus membayar harga yang tak terbayangkan untuk mereka. Bahkan klan Dewa Darah telah membayar mahal untuk mengundang musim dingin senior. Secara alami, tidak ada yang mengira bahwa Mu Chen juga akan membawa penguasa bumi yang sempurna bersamanya. Itu adalah sesuatu yang tidak pernah diharapkan oleh Sue Lingzi dan Luo Tianzhen. Terutama para ahli klan Dewa Darah, wajah mereka praktis terdistorsi saat mereka melihat siluet mungil di samping Mu Chen dan merasa pusing. Mereka tidak pernah menyangka bahwa kartu truf yang mereka siapkan juga sia-sia melawan Mu Chen. Siapa itu Mu Chen? Pertanyaan ini terlintas di benak Sue Lingzi. Mengundang pembangkit tenaga listrik tingkat ini bukanlah sesuatu yang bisa dicapai oleh kekuatan manapun. Pada saat ini, dia akhirnya tahu mengapa senior Inter mengatakan bahwa dia tidak bisa membunuh Mu Chen. Musim dingin senior, Sue Lingzi gemetar ketika dia melihat salju musim dingin senior. Dia telah membayar harga yang mahal untuk mengundang yang terakhir. Jadi jika dia tidak bisa berbuat apa-apa tentang ini, bukankah dia akan menderita kerugian yang signifikan? Menghadapi tatapan memohon, senior salju musim dingin dengan acuh tak acuh melirik sebelum melihat Mandala dan berkata dengan suara serak, "Kamu tidak harus dari benua surga barat, kan? Itu melanggar aturan kuil surga barat saya untuk mengganggu perang wilayah benua surga barat saya."
Salju musim dingin senior terutama diperkuat di kuil surga barat, dan dia tahu bahwa Mandala harus tahu artinya. Kuil surga barat adalah penguasa benua surga barat, salah satu kekuatan tertinggi di dunia seribu besar yang bahkan penguasa bumi sempurna seperti Mandala tidak akan berani bertindak dengan berani. Itu karena penguasa kuil surga barat mereka, kaisar pertempuran, adalah penguasa surgawi. Mandala secara alami memahami peringatannya, namun, dia melemparkan bibirnya ke samping. Mu Chen adalah menantu klan Dewa Luo, jadi dia secara alami memiliki kualifikasi untuk berpartisipasi dalam perang ini. Pada saat yang sama, dia juga penguasa abode dari Mu Abode, dan sebagai seseorang dari Mu Abode, apakah kita akan melihat kalian menyakiti abode ruler kita? Keributan meledak, dan bahkan senior Inter menatap Mu Chen dengan heran. Mendengar kata-kata Mandala, dia juga seseorang dari Mu Abode dan bawahan Mu Chen. Ini membuat banyak orang merasa tidak percaya karena, dalam persepsi mereka, hanya penguasa surgawi yang memenuhi syarat untuk menjinakkan penguasa bumi yang sempurna sebagai bawahan. Namun, Mandala mengatakan bahwa dia juga bawahan Mu Chen, penguasa bumi kecil, itu tidak bisa dipercaya. Tapi penguasa bumi yang disempurnakan pasti tidak akan berbicara omong kosong. Kalau tidak, itu akan merusak reputasinya, jadi tidak ada yang merasa bahwa dia bermain-main dengan kata-katanya. Sue Lingxi juga memiliki ketidakpercayaan yang tertulis di wajahnya. Bahkan dengan dasar klan Dewa Darah mereka, tidak mungkin bagi mereka untuk merekrut penguasa bumi yang disempurnakan. Tetapi Mu Chen menyelesaikannya. Ini, bagaimana dia seberuntung itu? Pada saat ini, Sue Lingxi merasa sangat iri. Jika klan Dewa Darah mereka dapat memiliki penguasa bumi yang disempurnakan, mereka akan mendominasi seluruh alam surga barat kecil. Menghadapi tatapan itu, Mu Chen tak berdaya mengangkat bahunya. Mereka mungkin tidak akan pernah membayangkan bahwa Mandala lah yang memberikan posisi itu kepadanya, karena dia tidak menginginkannya. Tapi karena Mandala memberinya wajah, dia secara alami mempertahankan senyum sambil berakting. Senior Inter Snow melirik Mu Chen dengan dalam. Dan jika itu benar, maka latar belakang pemuda ini jelas merupakan keberadaan yang luar biasa juga. Dia secara alami dapat memahami arogansi penguasa bumi yang sempurna, karena dia juga seseorang di alam itu. Dalam pandangannya, jika Mu Chen tidak memiliki latar belakang yang bagus, mustahil bagi Mandala untuk mengindahkan perintahnya. Hari ini, kami bertekad untuk membantu klan Dewa Luo. Jika Anda ingin membantu klan Dewa Darah, maka kita bisa bertarung. Mandala tidak mempedulikan pikiran mereka dan dengan malas berkata. Senior Inter Snow tersenyum sebelum dia perlahan menjawab, harga yang diberikan klan Dewa Darah kepada saya masih tidak cukup untuk berurusan dengan penguasa bumi yang disempurnakan. Mendengar kata-katanya, wajah Sue Lingxi langsung memucat. Luo Tianzhen dan yang lainnya merasa sangat lega. Bahkan jika Mu Chen memiliki penguasa bumi yang disempurnakan bersamanya, mereka masih berharap kedua pihak tidak akan bertarung. Bagaimanapun, salju musim dingin senior adalah penatua dari kuil surga barat. Dan di kuil surga barat, tidak ada orang yang berani tidak menghormati penatua kuil surga barat. Mu Chen, di sisi lain, memandang senior Inter Snow dengan curiga. Untuk beberapa alasan, dia tidak percaya bahwa lelaki tua itu akan membiarkan masalah ini dengan mudah. Haha, tapi lelaki tua ini punya tugas lain. Selain diundang oleh Patriark Sue Lingxi, senyum muncul di wajah senior Inter Snow. Mendengar kata-kata itu, wajah Sue Lingxi berkedut. Klan Dewa Darah mereka telah menghabiskan harga yang mahal untuk mengundang salju musim dingin senior. Pada akhirnya, pihak lain hanya melakukan perjalanan pulang pergi, karena klan Dewa Darah membayar harga yang bagus. Mu Chen menyipitkan matanya saat dia melihat senior Inter Snow dan perlahan berkata, aku ingin tahu, apa hal lain yang dimiliki senior ini? Namun, salju musim dingin senior tidak menjawab, tetapi menatap Luo Li sambil tersenyum dan matanya menyipit. Masalah ini terkait dengannya, jadi aku butuh jawabannya. Tatapan Mu Chen langsung tenggelam dan dia merasa tidak nyaman. Tepat ketika dia akan berbicara, dia melihat Mandala menggelengkan kepalanya, jadi dia tetap diam, sebelum berbalik dan menatap Luo Li. Pada saat ini, Luo Li masih duduk diam di peron dengan fluktuasi energi spiritual yang kuat di sekelilingnya, itu sudah jauh melampaui alam penguasa kelas 9 yang disempurnakan.
Awan berkumpul di cakrawala, bersama dengan kilat yang menyambar ke arah Luo Li. Namun, baut itu akan diblokir menjadi penghalang besar yang dibentuk oleh Sungai Luo. Sungai Luo jelas melindungi Luo Li, dan di bawah perlindungan itu, kesengsaraan spiritual yang ganas tidak bisa berbuat apa-apa. Pada akhirnya, itu kelelahan dan secara bertahap menghilang. Ketika kesengsaraan spiritual menghilang, gelombang energi spiritual yang kuat meledak dari tubuh Luo Li dan mengangkat banyak sekali gelombang kaki di Sungai Luo. Tatapan iri yang tak terhitung jatuh ke Luo Li, karena mereka tahu bahwa, pada saat ini, Luo Li telah menembus penghalang dan melangkah ke alam penguasa bumi kecil. Mata tertutup Luo Li langsung terbuka dengan bintang-bintang berkumpul di matanya. Pada saat yang sama, dia membentuk segel dan Sungai Luo yang tak berujung berkumpul di belakangnya. Saat Sungai Luo berkumpul, semua orang samar-samar bisa melihat siluet besar secara bertahap terbentuk di belakangnya. Itu adalah siluet ramping dengan rambut seperti batu giok. Penampilan sosok itu berangsur-angsur berubah menjadi Luo Li dengan tanda sungai perak di dahinya. Itu adalah sungai misterius yang sangat dalam. Ketika rune terbentuk, semua orang bisa merasakan keindahan luar biasa yang terpancar dari siluet itu. Rune itu juga muncul di dahi Luo Li dan dia mengalami transformasi, memiliki kecantikan yang memabukkan, seolah-olah dia adalah putri surga yang diberkati. Ini adalah Bella asli dari dunia seribu hebat, semua orang terpesona oleh kecantikannya. Dibandingkan dengan mereka, Luo Tianzhen dan para ahli dari klan Dewa Luo melihat siluet itu dan berseru dengan tidak percaya. Itu adalah tubuh surgawi Luo Shen. Menurut kanon leluhur, tubuh surgawi Luo Shen adalah tubuh surgawi yang paling indah di dunia seribu besar. Setelah membentuknya, itu akan dikaitkan dengan pemiliknya, menjadi bela dari dunia seribu besar seperti leluhur mereka, Luo Shen. Namun, mereka tidak pernah berpikir bahwa Luo Li akan menjadi orang kedua yang memilikinya. Dikatakan bahwa diperlukan persyaratan yang keras untuk mengolahnya. Tidak hanya pembudidaya harus memiliki kecantikan mutlak, tetapi dia juga membutuhkan bakat luar biasa. Sesuatu yang tidak dapat dicapai oleh klan Dewa Luo kita di masa lalu. Luo Tianzhen secara bertahap pulih sebelum dia bersukacita. Dia tahu bahwa Luo Li telah memperoleh warisan Luo Shen, dan di masa depan, klan Dewa Luo mereka akan bangkit kembali. Siluet di belakang Luo Li berangsur-angsur memudar. Ketika dia mengangkat kepalanya, dia tersenyum ke arah Mu Chen. Tatapan iri langsung diarahkan ke Mu Chen, dan jika bukan karena kekuatan yang ditunjukkan Mu Chen, seseorang mungkin telah menantangnya sekarang. Merasakan tatapan permusuhan itu, sudut bibir Mu Chen berkedut. Pada saat ini, dia akhirnya percaya bahwa ada spesies wanita yang mirip dengan bencana. Ketika tatapan Mu Chen dan Luo Li terjalin, senior salju musim dingin tersenyum lembut. Benar-benar pewaris Luo Shen. Di masa depan, bela dari dunia seribu besar adalah milikmu. Luo Li menoleh ke senior Intersnow dan perlahan membungkuk dengan elegan dan dengan tenang berkata, aku ingin tahu apa motif senior datang ke Luo God Clan-ku. Senior Intersnow tersenyum sebelum dia mengambil item dari lengan bajunya. Itu adalah gulungan emas yang berisi aura superior, langsung menyebabkan seluruh wilayah ini menjadi sunyi. Salju musim dingin senior secara bertahap membuka gulungan itu, dan suaranya yang serak bergema, sebuah keputusan dari Kaisar Pertempuran, menganugerahkan permaisuri klan Dewa Luo sebagai gadis suci yang baru diangkat dari kuil surga baratku. Seketika, wajah Luo Tianzhen berubah drastis mendengar kata-kata senior Intersnow. Terima kasih telah menonton.